Shalom, selamat pagi saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita melewati hari yang baru dengan terlebih dahulu mengisi hati kita, bejana hati kita dengan firman Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih buat hari yang baru, Bapak hadir bersama dengan kami, pegang dan tuntun langkah kaki kami, pegang tangan kami lewati hari bersama dengan Tuhan. Kekuatan baru menjadi bagian kami ketika kami mendengar kebenaran firman Allah. Terima kasih, urapan baru Tuhan beri, limpahkan, curahkan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, di pagi yang baik ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dengan judul yaitu menikmati kemuliaan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Menikmati kemuliaan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara sekalian, tahun ini Gereja Pantekosta di Indonesia akan memasuki usia yang ke-100. Saudara sekalian, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam gereja dan memberkati umat Allah. Mari kita membaca di dalam Hagai, kitab Hagai pasal 1 dimulai ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dari kemah Musa, kemudian orang Israel beribadah pada kemah Daud. Kemudian daripada itu maka berdirilah Ka'bah yang dibangun oleh Salomo, kita sebut sebagai Ka'bah Salomo. Namun kemudian dihancurkan dan kemudian diganti dengan Ka'bah yang didirikan oleh Zerubabel. Dan kita melihat ini yang disebut dalam kitab Hagai pasal 1 ini. Saudara sekalian, Allah mengajarkan bahwa umat Allah akan membangun bait Allah. Dan Allah pun yang akan memulai pembangunan itu. Allah sebagai pencetus dan Allah akan menggenapkan, menyelesaikan pembangunan itu. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Ka'bah Salomo itu dibuat dari benda-benda yang sangat bernilai berharga dengan batu permata. Ka'bah yang sangat mulia. Namun kemudian saudara sekalian, Ka'bah Salomo ini dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan kemudian dibangunlah satu Ka'bah oleh Zerubabel. Namun ini dibangun hanya dari berbahan kayu. Jadi kita melihat saudara sekalian, ketika Allah berbicara kepada umatnya, apakah bagi kamu belum waktunya untuk mendirikan rumah Allah, bait Allah, sedang kamu memapani rumahmu, mendirikan rumahmu dengan megah, dengan indah. Dan Tuhan ingatkan mereka harus kembali membangun rumah Allah, bait Allah, di mana di situ mereka akan berjumpa, mereka akan bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang mengadakan, Allah yang menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan rumah itu. Mari kita membaca dalam Hagai 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah berkata, adapun rumah ini, saya baca saja mulai ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, perhatikan bahwa Allah berkata bahwa rumah ini, rumah yang akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemegahannya akan melebihi kemegahan yang semula. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan Gereja Pantekosta di Indonesia sedang memperingati 100 tahun pekerjaan Allah di dalam organisasi ini. Bapak Ibu, gereja Tuhan itu dibangun
bukan lagi berdasarkan material yang berasal dari dunia dengan segala kemegahan-kemegahan yang hanya bersifat jasmaniah. Tetapi firman Allah berkata akan ada rumah Allah yang dibangun, yang kemegahannya melebihi semua kemegahan yang pernah ada pada bait Allah. Tuhan berkata, aku punya emas, aku punya perak, aku punya berlian. Kalian membangun bait Allah seperti itu dari berlian, emas, perak. Tuhan berkata, aku punya segala-galanya. Artinya Tuhan ingin bait Allah, Tuhan ingin rumah Allah yang lebih megah, bukan hanya sekedar buatan tangan manusia, yang bukan hanya sekedar dihiasi dengan benda-benda yang ada dapat ditemui di dalam dunia ini. Emas, permata, perak, dan semua logam mulia, benda-benda berharga. Tuhan mencari sesuatu yang lebih dari itu. Di dalam perjalanan gereja sampai 100 tahun memperingati pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, kita harus ingat bahwa Allah sedang membawa kita untuk dibangun menjadi bait Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tema judul kita adalah menikmati kemuliaan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu bait Allah yang dibangun tanpa campur tangan manusia. Ketika Yesus masuk di dalam bait Allah yang kemudian pada tahun 70 Masehi, bait Allah itu dihancurkan. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh orang Israel. Bait Allah yang dimasuki oleh Yesus pada saat Yesus berusia 12 tahun. Dan kemudian saudara sekalian, bait Allah yang diagung-agungkan, dibanggakan oleh orang Israel. Yang sampai hari ini ada tembok yang disebut tembok ratapan, merupakan salah satu bagian dari tembok yang ada yang berasal dari bait Allah. Itu sudah hancur, dihancurkan, tidak ada yang dapat dibanggakan. Dan Allah sedang mencari satu bangunan bait Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Sebab saudara perhatikan, mulai dari kemah Musa, kemah Daud, kemudian Ka'bah Salomo, bahkan sampai kepada Ka'bah yang dibangun oleh Herodes yang kemudian dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Semua bangunan bait Allah itu buatan tangan manusia. Hancur, habis, hilang. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Tapi Allah sedang punya rencana yang besar. Itu membangun bait Allah yang bukan buatan tangan manusia, tapi buatan Allah yang akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang bukan berasal dari benda-benda logam mulia, emas, permata, perak, dan sebagainya. Tapi kemuliaan yang berasal dari Roh Allah yang akan hadir di dalam gereja Tuhan. Mari kita membaca sebuah ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, ingat, Ka'bah yang dimaksud adalah diri kita, buatan Allah sendiri. Dan Ka'bah ini, diri kita, akan dihiasi jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Saudara berharga, saudara mulia karena Roh Allah ada di dalam saudara dan saya. Dan bait inilah yang firman Allah berkata, Roh Allah tinggal di dalam kita. Bapak, Ibu sekalian, kiranya kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang merepresentasikan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terlepas dari segala kesulitan, terlepas dari segala tantangan, terlepas dari segala ancaman, tekanan, persoalan, masalah hidup kita, gereja akan menjadi bangunan bait Allah
rohani, yang kokoh, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, sebab Roh Allah berdiam di dalam kita. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai kemuliaan Allah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam gereja, maka kita akan melihat bahwa Allah penuhi gereja menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, saya bacakan Filipi 4 ayat 9. Ayat 19, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, gereja di akhir zaman, bangunan yang dibangun bukan tidak dengan tangan manusia, tetapi dengan tangan Allah sendiri, yang dilengkapi dipenuhi dengan kemuliaan Allah lewat pekerjaan Roh Kudus. Firman Allah berkata, gereja itu, yaitu umat Allah, yaitu saudara dan saya, akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan takaran kemuliaan ini adalah kemuliaan yang ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian, kita sangat berharga. Nilai kita berharga. Firman Allah berkata, satu jiwa lebih berharga dari seisi dunia. Apa gunanya seorang memiliki seisi dunia, tapi dia kehilangan nyawa, kehilangan keselamatan. Dan untuk itu Yesus mati bagi saudara dan saya, untuk mengerjakan kemuliaan yang begitu besar, yang begitu akbar di dalam gereja. Kiranya kita memperingati 100 tahun pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, khususnya GPDI, dengan menyadari bahwa kita adalah bangunan yang dibuat oleh Allah sendiri, dipenuhi dengan Roh Allah yang akan menyatakan kemuliaan dan kekayaan Allah yang luar biasa. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Semangat saudara. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pendidikanmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati hidupmu, pelayanmu. Percaya, Tuhan pasti tolong. Sebab Allah akan membawa kita untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, berbicara kemuliaan Allah dalam gereja, maka Tuhan juga akan menyatakan mujizat dan tanda heran. Sampai hari ini saudara sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah mencurahkan Roh-Nya di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Allah yang sedang tetap bekerja di dalam gereja. Dia menjaga bangunannya. Dia menjaga bait yang dibangun oleh tangannya sendiri. Dia menjaga engkau dan saya. Dan dia menyatakan mujizat keajaiban di dalam gereja. Saya mendapat kabar dari seorang hamba Tuhan, keponakan saya, yang sedang membangun gereja di Kupang. Dan ketika ada seorang yang berlari pagi olahraga lewat depan gereja, dan dia melihat ada bangunan yang baru saja dipasang, baru dibuat dasar fondasi. Dan orang itu ketika dia lewat, dia melihat ada bangunan. Apa ini? Ternyata bangunan gereja. Orang itu berhenti menanyakan tukang. Dan kemudian orang itu memberikan sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja. Mujizat akan terjadi menyertai gereja Tuhan. Sampai hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan alami mujizat. Amin. Amin. Gereja pasti alami mujizat. Keluarga-keluarga yang membangun, yang keluarga itu akan menyusun gereja. Dan keluarga ini akan penuh dengan mujizat kemuliaan Allah. Bagi keluarga-keluarga yang hidup dalam kesucian, mereka akan dipuaskan dengan keajaiban Tuhan. Amin. Dan jangan lupa saudara, kalau berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dalam gereja, maka kita akan diubahkan sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Mari kita membaca ayat kita di dalam 2 Korintus. Puji Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-3. Puji Tuhan, mari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Puji Tuhan, kita akan diubahkan
Daging dikalahkan, dipatahkan. Saudara akan dirubah, tabiat yang buruk diubah menjadi sama seperti Kristus. Saudara, engkau akan berdaya guna. Hidupmu akan efektif menjadi garam dan terang dunia. Tabiat-tabiat, ikatan-ikatan belenggu dosa dipatahkan, dihancurkan oleh pekerjaan Roh Kudus, membawa engkau dan saya menyatakan kemuliaan Allah pada hari-hari ini. Keluargamu diubahkan, orang tuamu diubahkan, suamimu diubahkan, istrimu diubahkan, anak-anakmu diubahkan, dirimu diubahkan, pelayan-pelayan Tuhan diubahkan. Kita diubahkan menjadi sama seperti Dia yang kita cintai, Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara sekalian. Segala puji bagi nama Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama dengan saya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, amin. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, amin Yesus. Serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan kepala, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Menyadari bahwa kami adalah bait Allah yang dibangun tanpa pekerjaan tangan manusia, tetapi bait Allah yang dibangun oleh Allah sendiri, dilengkapi dengan kemuliaan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Ingatkan kami bahwa kami punya tugas yang besar untuk menyatakan kemuliaan Allah di hari-hari terakhir. Itu sebabnya pakai setiap kami Tuhan, rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, anggota jemaat gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala, semua yang ada. Kami berdaya guna bagi kerajaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Kami menjadi berkat. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada karena Tuhan hidup, Tuhan bekerja sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Ubah kami Tuhan agar kami sama seperti Engkau. Ini menjadi doa kami. Belenggu dosa dipatahkan, kehidupan diubahkan, ada kemenangan, ada keselamatan, bahkan jiwa-jiwa baru datang dibawa kepada Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Terima kasih, segala puji syukur bagimu. Berkati pekerjaan umat Allah, berkati pendidikan, rumah tangga, kesehatan keluarga di dalam nama Yesus. Berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis pelayan, tetap satu, tetap kuat, kokoh, dipenuhi dengan urapan baru agar kami bertahan pada hari-hari terakhir. Bahkan kami maju dan menang, meraih kemenangan karena kekuatan kami dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Berkati Indonesia, presiden kami, jajaran menteri, para medis yang sedang berjuang. Kami berdoa Tuhan berkati, tolong Tuhan, nama Tuhan dibesarkan di dalamnya. Terima kasih untuk 100 tahun organisasi gereja GPDI. Tuhan memberkati gereja ini semakin bertumbuh hanya untuk menyenangkan Tuhan. Berkati seluruh pengurus dari pusat bahkan sampai dengan daerah dan wilayah, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat lokal, diberkati penuh dengan urapan baru, penuh mujizat
menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus, bahkan persekutuan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.